Shalom adik-adik. Ketemu lagi di ibadah online. Gimana kabar kalian semua? Pasti sehat dong. Kalau begitu, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor, Saya laskar Kristus. siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor, Saya laskar Kristus. siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor, Saya laskar Kristus. siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Kasih iblis dihancurkan, Panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, lakukan Injilnya. anak sekolah minggu, Ya saya, saksinya Tuhan. oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Ya saya, saksinya Tuhan. oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Markas iblis dihancurkan, Panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, lakukan Injilnya. Anak sekolah minggu, Ya saya, saksinya Tuhan. oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Ya saya, saksinya Tuhan. oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Ya saya, saksinya Tuhan. oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Ya saya, saksinya Tuhan. oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Ya, baiklah adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengar lagu pujian. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih dan
setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuki firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Aku bersyukur Tuhan kepadamu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu itu tumbuh di dalam hati kami dan firman-Mu menjadi berkat bagi sekeliling kami. Ya Tuhan, aku berdoa semoga yang memberikan firman-Mu dapat diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo teman, sepertinya aku kemasukan pasir nih. Jangan takut. Menurut sistem pemindai yang canggih, semuanya akan... Kronometerku bilang kita berada di kota Hebron kuno untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan menarik tentang Abraham dan ujian luar biasa yang dialaminya. Sampai aku kumpulkan robot-robot kecil ini, coba kalian kumpulkan petunjuk dari kisah sebelum kita ya. Ada serangan! Halo, aku Joy. Terima kasih karena sudah ikut dengan Chris, Gizmo dan aku mengunjungi Abraham dan Ishak. Abraham berasal dari suatu tempat yang bernama Ur Kasdim. Loh batu ini disebut Kitab Ur-Nammu dan merupakan kitab hukum tertulis yang paling tua. Batu ini berasal dari Sumer di daerah Ur dan dibuat pada zaman Abraham. Keluarga Abraham sedang tinggal di Haran ketika Tuhan memanggil Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan. Ini adalah dolmen, merupakan batu nisan yang terdapat di Golan Kanaan. Nisan ini menunjuk pada tahun yang sama saat Abraham memasuki Kanaan. Dalam perjalanan ke Kanaan, Abraham berhenti di Syichem. Disinilah Tuhan memberi janji kepada Abraham. Abraham, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dari Syichem, Abraham pindah ke Beersheba. Di tempat inilah Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya, Ishak. Menurut geosensorku, kita sekarang berada di perbukitan di luar kota Hebron kuno. Ini adalah sumur kuno di dekat lokasi arkeologi di Beersheba. Abraham dan keluarganya tinggal di pegunungan Yudea selama musim panas, dan pada musim dingin mereka tinggal di gurun Negev. Negev bukan tempat yang baik untuk bertani, tetapi baik untuk menggembalakan domba. Terus, ayo kembali, makan rumput lagi ya. Wah, banyak domba berkeliaran ya. Abraham dan keluarganya hidup semi-nomaden, yang artinya tidak tinggal di suatu tempat, tapi berpindah-pindah. Mereka tinggal di tenda-tenda yang mudah dipindahkan. Ini adalah area perkemahan di Negev pada zaman Abraham. Batu-batu ini digunakan untuk membangun pondasi tenda. Kalau mereka kembali lagi ke tempat itu, mereka hanya tinggal membangun tendanya. Hal tersulit dalam perjalanan Abraham bukanlah membawa tenda kemana-mana, tapi waktu harus membawa anaknya ke Gunung Moria untuk dikorbankan.
Robot-robot kecil sudah mengumpulkan kambing, domba, dan kayu. Nah, apa saja yang sudah kamu kumpulkan? Pemindaiku berkata, masih banyak cerita tentang Abraham yang belum kita ketahui. Pada awal kisah ini, Abraham mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran tidak dibutuhkan lagi, karena A. Abraham taat kepada Tuhan. B. Satu persembahan sudah cukup. C. Tuhan sudah mengampuni kita. Atau D. Yesus sudah menjadi korban bagi kita. Jawaban yang benar adalah D. Yesus sudah menjadi korban bagi kita. Mempersembahkan korban bakaran masih dilakukan selama beberapa generasi, Ayah, bahkan hingga kita zaman sudah ada Yesus. aki dan kayu. Di Alkitab, Yesus disebut sebagai anak domba Allah karena dia adalah korban dari Allah bagi kita. Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Menurut Alkitab, Gunung Moria adalah lokasi Yerusalem di kemudian hari, tempat Yesus dikorbankan sekitar 2000 tahun kemudian. Waktu Abraham dan Ishak sampai di sana, Abraham membuat sebuah altar. Altar menggambarkan tempat pertemuan Allah dan manusia, pertemuan antara surga dan bumi. Abraham membuat altar setelah Tuhan mengadakan perjanjian dengannya. Malam ini kupersembahkan padamu korban bakaran, Tuhanku, Allahku. Pada zaman Musa, Tuhan meminta dibuatkan altar dari perunggu. Nah, ini tiruan dari altar itu. Ini jauh lebih resmi daripada tumpukan batu yang dibuat Abraham untuk menjadi altar. Korban bakaran atau hewan kurban dibuat sebagai tebusan untuk pengampunan dosa. Banyak budaya lain yang juga mempersembahkan hewan kurban. Bagi Abraham, hal ini bukanlah ritual gaib untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ini adalah bentuk ketaatan. Meskipun sulit dipercaya di masa kini, pada zaman dulu, ritual mengorbankan anak benar-benar terjadi. Pada tahun 1920-an, para arkeolog menemukan beberapa tulisan yang disebut prasasti Rashamra. Batu ini banyak mencatat kehidupan orang Kanaan, termasuk ritual mengorbankan anak. Waktu Tuhan menyuruh Abraham mengorbankan anaknya, Abraham sadar bahwa beberapa budaya lain juga melakukan hal yang sama. Tapi, Tuhan membuat Abraham jadi contoh untuk menyampaikan cara hidup yang baru. Tuhan menyuruh Abraham berhenti sebelum dia mengorbankan Ishak. Abraham, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang, engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Di Alkitab, Tuhan jelas-jelas membenci ritual yang mengorbankan manusia. Setiap manusia berharga baginya, apalagi nyawa seorang anak. Yesus berkata pada para pengikutnya, Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. mungkin itu merupakan ujian iman terbesar dalam hidupnya. Tapi Abraham belajar bahwa taat pada Tuhan adalah jalan hidup yang terbaik. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Super ayat kita hari ini, Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kutahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Oh, akhirnya. Cukup dulu untuk hari ini. Pertanyaan buat kita semua, maukah kamu percaya dan taat pada Tuhan? Gis mau pulang. Ciao. Wah, aku butuh plaster lagi. Tunggu. Hai, shalom adik-adik yang di Gendeng Pulo dan di Bugel. Sudah lama kita nggak bertemu ya, gara-gara corona, pandemi corona ini. Kita emang mesti jaga jarak. Jangan berkumpul di tempat keramaian supaya kita terhindar dari virus COVID-19, oke? Shalom, Cici Deborah, Cici Pebi, buat Opa Sani juga, Tante W, buat Ci Ati,
buat juga Pastor Bungsu dan Tante Nov, apa kabarnya? Semoga semua sehat selalu, penuh sukacita. Hari ini saya mau membawakan firman Tuhan tentang ketaatan. Ya, kita belajar sama-sama. Oke adik-adik. Pertama, kita lihat dari arti katanya dulu ya. Apa itu ketaatan? Ketaatan adalah melakukan dengan segera. Melakukan dengan segera segala perintah yang diberikan kepada kita. Nah, ada 3 poin penting tuh ya. Pertama, melakukan. Kedua, dengan segera. Ketiga, segala perintah. Kalau 3 ini kita lakukan, itu kita melakukan yang namanya ketaatan. Tapi kalau kita tidak melakukan, berarti kita tidak taat. Atau kita melakukannya ditunda-tunda. Besok lah, atau minggu depan lah, atau bulan depan lah, atau tahun depan lah, atau tunggu tua lah. Itu bukan ketaatan ya. Ketaatan itu melakukan dengan segera. Lalu segala perintah yang diberikan kepada kita. Segala, bukan separohnya. Ya, bukan separohnya adik-adik ya. Segala perintah. Jadi enggak sepotong-sepotong. Jadi perintahnya 10 ya kita lakukan 10-10-nya. Seperti video yang kita telah tonton tadi tentang Bapak Abraham. Dia melakukan dengan sepenuhnya segala yang diperintahkan. Dia disuruh mengorbankan anak yang tunggal. Dia bawa ke atas gunung. Dia bawa anaknya si Ishak untuk dikorbankan. Itu namanya ketaatan. Tapi kalau dia cuma naik ke gunung doang, nggak bawa si Ishak, cuma bawa kambing atau anak orang lain, itu namanya bukan ketaatan. Karena tidak melakukan segala perintah yang diberikan. Oke, mengerti? Jadi kesimpulannya adalah kita melakukan dengan segera segala perintah yang diberikan pada kita. Itu yang disebut dengan ketaatan. Setelah tahu definisinya, lalu kita perlu bertanya, kenapa? Kenapa kita mesti taat? Ya, harus ada alasannya kenapa kita mesti taat. Jawabannya, mari kita buka di Alkitab. Di Yohanes pasal 14 ayat 15 ya. Kita baca. Begini bunyinya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ketemukan jawabannya adik-adik. Simpel kan? Karena kita mengasihi Tuhan Yesus, karena kita mengasihi Allah, makanya kita menuruti segala perintahnya, segala firman Tuhannya. Itu tanda kita mengasihinya. Tanda kita mengenal dia juga, kita menuruti segala perintahnya. Oke, adik-adik. Ya, gampang kan? Kenapanya ketahuan. Lalu ketiga, hasil dari ketaatan apa? Ya, seperti Bapak Abraham, dia taat, makanya dia disebut Bapak orang percaya. Ya, karena ketaatannya, karena kepercayaannya dia taat. Dia taat kepada Bapak meskipun Bapak tidak kelihatan. Oke? Lalu ada lagi hasilnya. Kita baca aja deh di Yohanes pasal 14 ayat 23 ya. Begini bunyinya adik-adik. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, keren kan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti segala perintahnya, dan Bapa di surga mengasihi kita. Dan Bapa di surga tinggal diam bersama kita. Oke, pause dulu ya. Ya, lanjut lagi. Jadi, Bapa tinggal diam. Bapa di surga dan Tuhan Yesus tinggal diam bersama-sama orang yang taat kepada segala perintahnya, kepada segala firman Tuhannya. Maka Bapa di surga, Tuhan Yesus tinggal bersama kita yang taat kepadanya. Artinya apa adik-adik? Kalau Bapa di surga tinggal bersama kita, Tuhan Yesus ada bersama kita, maka kita dapat melakukan perkara yang besar. Maka tidak ada yang mustahil baginya. Maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Karena Bapa di surga bersama kita. Dan mukjizat dalam kehidupan kita. Segala yang kita cita-citakan, segala yang kita gumulkan, segala yang kita rindukan. Saya percaya Tuhan Yesus Bapa di surga tidak tinggal diam. Dia akan menyatakan mukjizatnya dalam kehidupanmu. Dia
bersamamu akan melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Oke? Dan yang terakhir, hasilnya adalah kalian pasti berhasil. Karena Tuhan Yesus beserta engkau. Sebab Allah menyertai engkau karena engkau taat. Seperti bangsa Israel yang disertai oleh Allah, maka bangsa Israel tidak pernah kalah dalam peperangan. Itu dia. Dahsyat kan, saudara-saudara? Kita disertai Allah. Itu yang luar biasa. Oke, itu hasilnya. Karena kita taat, Bapa beserta kita, Allah menyertai kita, Tuhan Yesus tinggal bersama kita. Lalu keempat, kepada siapa kita taat? Nah, kita taat juga nggak boleh sembarangan, ya. Jangan kita taat sama orang-orang yang tidak benar, adik-adik. Jangan turutin, ya. Misalkan ada orang tua, lebih tua dari kita, ngajak yang enggak, jangan turutin, ya. Kita turutin, kita taatin kepada orang yang mengasihi kita, yang jelas-jelas mengasihi kita. Contohnya orang tua kita, ya, guru-guru kita. Nah, guru-guru juga banyak yang palsu, hati-hati adik-adik ya. Kita mesti bisa membedakan mana guru yang benar sama mana guru yang nggak benar. Jadi kita turutin sama guru yang benar aja ya, yang nggak benar jangan diturutin. Lalu ketiga, sama siapa lagi? Guru udah, orang tua udah. Guru di sekolah, guru di gereja, ya, gembala kita yang mengasihi kita, itu kita taati. Jadi jangan sembarangan juga mentaati orang, apalagi yang tidak kita kenal. Tiba-tiba misalkan di Facebook lah, di game online lah, tiba-tiba kita disuruh apa-apa, kita jangan lakukan karena itu nggak benar, ya. Karena mereka tidak mengasihi kita, karena mereka tidak mengenal kita, mereka hanya akan memanfaati kita. Hati-hati adik-adik ya, kita hanya boleh taat kepada orang yang mengasihi kita. Oke, juga nih banyak nih ya, di gereja taat, rajin, tapi di rumah disuruh mama papanya bandel. Ayo siapa tuh nggak ada kan di sini kan? Jangan ya, kita taat di gereja, kita juga mesti taat di rumah. Juga nih ada nih yang main ke rumah temennya, taat sama orang tua temennya, taat sama mama temennya, tapi sama mama sendiri nggak taat tuh. Ada agak, ayo ngaku. Pasti nggak ada ya di sini semua anak-anaknya baik-baik. Oke, jadi kepada siapa? Kepada orang tua kita yang mengasihi kita, kepada guru-guru kita yang tentu juga yang mengasihi kita, kita turuti, kita taatin. Dan kalau misalkan nanti kamu misalkan sudah bekerja, ya kamu harus taatin pimpinan kamu. Misalkan kamu juga jadi pengusaha, ya kamu taatilah keinginan customer kamu, ya. Oke, jangan kecewakan saudara-saudara. Karena pada saat kamu taat, maka kamu akan berhasil, dekat dengan keberhasilan. Ya, apalagi Allah beserta kita, Tuhan Yesus beserta kita, maka niscaya kita akan berhasil. Maka apa yang adik-adik cita-citakan, yang adik-adik harapkan, Tuhan Yesus yang membuatnya berhasil, karena Tuhan Yesus beserta adik-adik. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik mengerti. Kalau tidak mengerti, mohon maaf, tanya lewat komen aja ya. Yang tidak mengerti tolong komen di bawah ya. Nanti Cici Deborah bantu jelasin lagi, Cici Pebi juga. Oke, yang komen-komennya bagus juga, yang sudah mengerti juga boleh komen. Nanti dapat gift dari Cici Deborah. Oke, selamat jumpa di lain kesempatan. Semoga Tuhan Yesus beserta kalian semua karena kalian taat. Ya. Semoga semuanya sehat selalu, bahagia selalu, tidak kekurangan satu pun yang baik. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat hari ini karena Engkau sudah mengajar kami untuk taat seperti Tuhan Yesus, taat sampai mati di atas kayu salib, menuruti perintah Bapa di surga. Oleh karenanya nama Tuhan Yesus dianugerahkan nama di atas segala nama. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami juga mau belajar seperti Engkau. Engkaulah teladan kami. Kami mau mentaati segala perintah Bapa di surga.
Kami mau mentaati setiap firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami mau mentaati orang tua kami yang mengasihi kami, mentaati guru-guru yang mengasihi kami juga ya Tuhan. Kami percaya pada saat kami taat, maka Engkau akan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, berkatilah setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala roh jahat, jauhkan dari segala sakit penyakit, dari virus corona, jauhkan dari segala niat jahat orang lain ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu mengalir, memenuhi hidup mereka, keluarga mereka. Kau berkati usaha pekerjaan orang tua mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bye-bye.